Oke, selamat datang pada mata kuliah Aljabar Linear kedua. Pada kuliah kali ini kita akan melihat topik pertama kita, yaitu tentang ruang vektor dan ruang bagian linear. Jadi di sini ruang vektor sebenarnya sudah kita lihat sebelumnya di Aljabar Linear Elementer yang pertama, yaitu objeknya itu vektor yang berisikan pasangan terurut dari bilangan real biasanya. Namun sekarang kita akan melihat ruang vektor dalam cakupan yang lebih umum. Jadi vektornya bisa saja objeknya berupa matriks, polinom, barisan, maupun fungsi misalkan seperti itu. Nah, jadi kita akan melihat dua buah topik besar untuk video kali ini. Jadi ada ruang vektor dan ada ruang bagian. Nanti ruang bagian itu ada istilahnya sendiri, yang tentunya berkaitan dengan ruang vektor yang akan kita pelajari. Jadi kita mulai dulu untuk merefresh ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita lihat waktu dulu di aljabar linear pertama, waktu kita berkenalan dengan vektor itu apa, vektor itu tinggalnya di mana, tinggalnya kan di suatu himpunan yang kita sebut ruang vektor. Ruang vektor itu ada juga operasi penjumlahannya didefinisikan di sana, perkalian vektor dengan skalarnya didefinisikan di sana. Dan yang kita kenalan waktu di aljabar linear elementer ke-1, itu khususnya adalah ruang vektor R3, yaitu vektornya berisikan pasangan terurutnya 3 elemen ya, misalkan X, Y, Z, misalkan seperti itu. Nah, ini vektor yang kita lihat objek vektornya. Dia memenuhi apa saja? Dia memenuhi 10 sifat ini. Jadi, untuk sifat pertama, kalau saya punya A dan B itu vektor di R3 ya, vektor dengan unsurnya 3 seperti ini, 3 buah unsur, maka penjumlahannya itu juga harus ada di R3. Nah, sifat pertama ini yang dikenal sebagai tertutup ya, sifat tertutup terhadap penjumlahan. Terhadap penjumlahannya. Jadi ada istilahnya di sini. Lalu sifat kedua ini adalah sifat komutatif ya, jadi urutan penjumlahan itu tidak berpengaruh. Sifat ketiga ini adalah sifat asosiatif. Sifat keempat ini adalah sifat identitas, jadi pasti ada vektor 0. Vektor 0 di R3 di sini, ini didefinisikannya sebagai 0,0,0. Yang memenuhi jika saya jumlahkan vektor sembarang, sebutlah A gitu, saya jumlahkan dengan vektor 0, mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri vektor 0-nya, dia akan menjadi vektor A itu sendiri. Nah, ini yang dikenal sebagai sifat identitas, gitu ya, identitas. Dan untuk yang kelima, sifat kelima, ini adalah sifat inverse. Jadi kita selalu bisa menemukan minus A, untuk setiap A, saya bisa menemukan minus A, agar kalau saya jumlahkan dari kiri maupun dari kanan, dari kanan maupun dari kiri, dia akan menjadi vektor 0. Ya. Jadi ini adalah inverse terhadap penjumlahan ya, minus A ini. Dan untuk dari perkalian dengan skalar, ini juga sama ya, sifat ke-6 ini sifat tertutup terhadap perkalian skalar berarti ya. Karena saya punya A, saya kalikan dengan skalar S, ya S kali A juga harus ada di dalamnya gitu ya, di R3 dalam kasus ini. Ini sifat, ini asosiatif ya, bisa dilihat ya. Jadi bebas saya mau mengalihkan dengan yang mana dulu. Dan sifat ke-8 dan 9 ini sifat distributif, oke? Sifat distributif. Dan yang ke-10 ini sifat identitas terhadap perkalian skalar ya. Jadi ada bilangan 1, skalar 1, kalau saya kalikan 1 dengan A, vektor A, dia akan jadi dirinya sendiri. Ini identitas terhadap perkalian skalar ya. Nah, sekarang kita akan coba perumum objeknya tidak harus R3. Pertama-tama mungkin yang kita bisa pikirkan, R2 boleh nggak sih? Boleh, R2 boleh. R4, R5, R6 tidak masalah gitu ya. Rn tidak masalah. Dan apa syaratnya mereka bisa disebut ruang vektor? Asalkan 10 sifat ini bisa terpenuhi gitu. Jadi kita coba lihat definisi formalnya.
himpunan tidak kosong, V, apapun itu ya objeknya, dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalarnya, didefinisikan terlebih dahulu, ya. Itu disebut ruang vektor real. Ya, biasa juga ada orang yang menyebut ruang vektor linear real. Jika untuk setiap vektor atau objek di V-nya, ini bukan R3 ya, maksudnya ini V gitu ya, ruang vektornya, A, B, C di V, dan skalar S dan T, berlaku 10 sifat yang sebelumnya kita lihat gitu. Nah, di sini kita punya ruang vektor yang standarnya gitu ya, yang biasa sering kita temui. Ini perkenalan dulu dengan notasi-notasi yang akan kita temui. Rn itu isinya adalah vektor-vektor yang sebanyak n unsur. Jadi isinya mungkin salah satunya adalah X1, X2, X3, sampai Xn gitu ya. Nah ini Rn, ini himpunan yang berisi vektor-vektor yang seperti ini. Penjumlahannya dilakukan per komponen, perkalian skalarnya juga dilakukan per komponen ya, mirip seperti vektor pada umumnya. Ini adalah Rn, dia adalah ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalarnya seperti biasa ya, seperti biasa, vektor pada umumnya. Nah, sekarang kita punya yang kedua, yaitu Mn. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya ruang yang berisi matriks, ya. Jadi A11, A12, sampai A1N gitu. Dan seterusnya sampai AM1, AM2, sampai AMN. Jadi ini adalah matriks yang ukurannya M kali N. M kali N, ya. M kali N. Nah, penjumlahannya seperti apa? Penjumlahannya kita sudah tahu penjumlahan matriks ya. Kita lakukan penjumlahan per komponen. Penjumlahan yang standarnya ya. Hasil kali skalarnya sama juga. Kita lakukan per komponen. Jadi kalau saya jumlahkan dua buah matriks ya saya jumlahkan masing-masing unsur yang berkaitannya. Kalau saya kalikan dengan skalar, saya juga kalikan dengan unsur-unsur yang berkaitannya. Jadi dia membentuk ruang vektor juga. Dia memenuhi 10 sifat yang sebelumnya kita lihat tadi ya. Itu matriks. Pn sekarang. Yang ketiga, Pn. Pn itu adalah polinom. Polinom yang derajatnya paling tinggi n. Jadi misalkan saya tulis isi salah satu contohnya adalah an x pangkat n tambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai a1x tambah a0. Dan A0 sampai AN ini seluruhnya bilangan real. Penjumlahan dua buah polinom, ya sepertinya cukup jelas juga ya penjumlahan standarnya. Dan perkalian dengan skalarnya juga bisa dilakukan dengan mengalihkan masing-masing sukunya di sini gitu ya. Penjumlahannya juga kita lakukan dengan menjumlahkan suku yang sama gitu ya. Koefisiennya dijumlahkan dari suku-suku yang sama. Itu penjumlahan dan perkalian dengan skalarnya menurut saya standar dan harusnya sudah diketahui umum ya. Dan dia juga membentuk ruang vektor real gitu. Jadi sekarang vektor itu kita bisa lihat objeknya banyak sekali ya. Bisa bentuknya bisa matriks gitu. Bisa polinom. Bahkan yang keempat ini fungsi secara umum gitu ya. Fungsi yang secara umum jadi fx aja begitu. Tidak harus polinom bahkan ya fungsi saja. Nah ini kalau dijumlahkan kita juga sudah tahu ya fx tambah gx begitu ya. Kita jumlahkan titik demi titik di x-nya. Perkalian dengan skalar juga ya berarti s kali fx gitu ya standar. Dia juga membentuk ruang vektor real begitu. Untuk buktinya di sini saya tidak jelaskan jadi mungkin bisa dicek di buku pustakanya saja ya. Intinya kita harus membuktikan bahwa 10 sifat yang sebelumnya, yang ini terpenuhi semuanya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ruang vektor, atau bukan ruang vektor ya mungkin ya, himpunan-himpunan yang tidak standar gitu. Jadi mungkin saja tidak membentuk ruang vektor. Contoh yang pertama mungkin ini nih, himpunan R3, yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan yang standar, begitu ya, penjumlahan komponen demi komponen. Tapi di sini perkalian skalarnya ini dioperasikan secara tidak lazim, begitu ya. Jadi didefinisikan sebagai berikut. Misalkan saya punya vektor U1, U2, U3, saya kalikan dengan skalar K, hasilnya ini akan jadi K U1, K kali U1, komponen kedua dan ketiganya
menjadi 0. Nah, ini tidak membentuk ruang vektor. Jadi, jika ada operasi penjumlahan atau operasi perkalian skalar yang mungkin diubah, begitu ya, jadi tidak standar lagi, jadi kita harus selalu mengecek, gitu ya, dia masih terpenuhi nggak tuh 10 sifatnya gitu, dengan mengikuti aturan operasi yang diberikan di soal, begitu. Nah, dalam kasus ini tidak membentuk ruang vektor. Buktinya seperti apa? Nah, untuk membuktikan dia ruang vektor, berarti kita harus memenuhi itu 10 sifat yang tadi. Tapi untuk membuktikan bahwa dia bukan ruang vektor, cukup cari satu buah syarat yang tidak terpenuhi. Gitu ya. Jadi lebih simpel ya membuktikan bahwa dia bukan ruang vektor ya. Cukup cari satu buah syarat atau satu buah contoh penyangkalnya dari 10 syarat itu gitu ya. Dan yang diketemukan adalah syarat ke-10-nya gagal atau aksioma ke-10-nya gagal gitu ya. Contohnya saya pilih angka saja gitu ya. Punya 321 gitu ini vektornya. Kalau saya kalikan dengan skalar 1, yang terjadi kan saya harus mengikuti syarat ini, aturan ini. Akibatnya saya punya vektornya jadi 3,0,0. Nah, ini tidak sama dengan U. Berarti 1 kali U ini nggak sama dengan U. Berarti dia tidak terpenuhi. Nah, ini sebagai catatan penting ya. Ini di sini saya boleh memilih suatu vektor. Karena saya ingin membuktikan bahwa ada satu buah vektor yang tidak memenuhi satu buah syarat tersebut. Namun kebalikannya, kalau saya ingin membuktikan dia secara umum, kita tidak boleh memilih contoh ya. Kita tidak boleh memilih contoh. Di sini saya memilih contoh karena ada contoh yang menyangkal, yang bisa kita gunakan untuk menyangkal salah satu syarat dari ruang vektor, gitu ya. Di situ kita perlu sedikit hati-hati. Contoh yang kedua, di sini ada himpunannya yang saya batasi. Jadi di sini himpunan W, saya beri nama, ini himpunan sebenarnya vektor di R2 ya. Ini unsurnya hanya 2. Oke. Namun di sini himpunannya isinya X, 0. Jadi unsur keduanya selalu 0 di sini ya. Nah, dia saya lengkapi dengan operasi penjumlahan standar dan operasi perkalian yang standar. Operasi perkalian skalar yang standar. Dia ini membentuk ruang vektor. Itu klaimnya. Berarti kita harus buktikan 10 sifat tersebut. Cuman di sini saya tidak memberikan seluruhnya. Saya memberikan bukti yang pertama dan ke-6 saja. Jadi sisanya bisa kalian cek ya sebagai latihan. Jadi untuk bukti yang pertama, saya harus mengambil 2 buah vektor di W secara umum ya. Sekali lagi secara umum, bukan contoh, oke? Jadi yang penting dia memenuhi syarat di W, syarat keanggotaannya. Misalkan saya beri nama vektor U itu U1,0 dan vektor V ini V1,0. Jika saya jumlahkan, ini kan operasi penjumlahannya standar ya. Jadi kita jumlahkan per komponen U1 tambah V1, A0 tambah 0. Jadi kayak gini. Dan ini juga masih memenuhi syarat keanggotaan himpunan W ya. Jadi U tambah V di sini juga masih anggota dari W. Jadi dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Dengan cara yang saya kira serupa ya, di bukti yang aksioma ke-6 atau poin ke-6, kita bisa buktikan juga tertutup terhadap hasil kali atau perkalian skalar yang standar gitu ya. Ini kan K dikali U1, K kali 0, ya 0 gitu ya. Dan dia masih di dalam W karena dia masih memenuhi syarat dari himpunan W. Dan bukti selanjutnya bisa dicoba sebagai latihan ya. Jadi ada bukti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, dari ruang vektor yang tadi, jika kita sudah berhasil mempunyai ruang vektor, ada 10 aksioma tadi yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Dari 10 aksioma ini bisa kita turunkan lagi. Jadi kita seakan-akan punya 4 sifat yang mungkin teman-teman melihatnya ini seperti hal yang sudah jelas begitu ya. Namun ini teorema ini bisa dibuktikan dengan menggunakan 10 aksioma yang diberikan. Jadi di sini jika kita punya vektor U sembarang, saya kalikan dengan skalar 0, dia pasti menjadi vektor 0. Nah,
Ini yang kedua, jika saya punya skalar K sembarang, saya kalikan dengan vektor 0, dia pasti jadi vektor 0. Ya. Lalu ini minus 1, saya punya skalar minus 1, saya kalikan dengan vektor U, hasilnya akan jadi vektor minus U. Dan yang keempat, jika saya punya skalar K dikali vektor U, ini sama dengan vektor 0, maka pilihannya dua. Skalarnya yang 0 atau U-nya yang vektor 0. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian kedua, yaitu tentang ruang bagian ya, atau subruang mungkin biasa orang lebih mengenalnya. Jadi di contoh yang sebelumnya kita sudah lihat, ya walaupun belum terbukti ya, teman-teman bisa coba buktikan sendiri, bahwa himpunan W yang tadi dicontoh itu membentuk ruang vektor. Tapi saya tahu W ini tuh sebenarnya himpunan bagian dari R2. Yang R2 juga sendiri sudah kita bisa buktikan bahwa dia juga ruang vektor gitu. Dengan operasi penjumlahan dan operasi hasil kali skalar yang standar. Nah, W ini disebut sebagai ruang bagian atau subruang dari R2 gitu. Lebih umumnya lagi, misalkan saya punya himpunan bagian tidak kosong W, ini himpunan bagiannya dari ruang vektor V. Nah, W ini disebut ruang bagian dari V jika W juga merupakan ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang sama persis dengan V gitu. Nah, daripada kita mengecek 10 syarat atau 10 aksioma ruang vektor, kita punya teorema yang spesial sekali di sini sangat membantu kita untuk membuktikan dia ruang bagian atau tidak. Himpunan tidak kosong W itu adalah subruang atau ruang bagian dari ruang vektor V apabila hanya aksioma 1 dan 6 saja yang perlu kita cek dan dia terpenuhi, selesai. Aksioma ke-1 itu tadi yang tentang ketertutupan dengan operasi penjumlahan, dan aksioma ke-6 itu tentang ketertutupan dengan hasil kali skalar ya. Contoh, saya punya himpunan matriks ukurannya 2x2. Ini W ini adalah himpunan bagian dari M22 ya. M22 adalah himpunan yang berisi matriks yang berukuran 2x2. Begitu. Cuman ini W ini spesial ya. Jadi di sini elemen pertama dengan yang di bawah ini harus sama dan yang di sini harus sama, gitu ya. Jadi ada syarat tambahan, tidak hanya sekedar matriks saja. Operasinya penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang standar ya. Ini ruang bagian. Berarti kita perlu mengecek ketertutupannya dengan operasi penjumlahan dan ketertutupannya dengan operasi perkalian dengan skalar. Nah, di sini saya akan mengambil dua buah matriks yang ada di W, berarti saya buat matriksnya ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, gitu ya. V juga sama ya, ini dengan ini, dan ini dengan ini. Saya harus mengikuti syarat keanggotaan dari himpunan W-nya. Dan saya punya K-nya skalar. Saya lakukan penjumlahan, U tambah V. Karena penjumlahannya standar, saya mengecek. Ini U1 tambah V1-nya sama di situ. U2 tambah V2-nya juga sama. Jadi dia juga masih anggota dari W. Tertutup terhadap penjumlahan. Kalikan skalar, coba. KU1, KU1, sama. KU2, KU2, sama. Cocok ya, memenuhi syarat keanggotaan himpunan W. Jadi dia juga tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Berarti dia subruang dari M22 atau ruang bagian dari M22. Gitu ya. Contoh lainnya, ini adalah himpunan bagian dari R2, namun dia bukan ruang bagian. Walaupun diberikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang standar. Buktinya apa? Sekali lagi, untuk membuktikan kita cukup memilih satu buah vektor di W, mungkin dua buah vektor, gitu ya, yang menggagalkan aksioma 1 atau aksioma 6, terserah. Cukup tunjukkan salah satu aksiomanya tidak terpenuhi. Tidak perlu menunjukkan seluruhnya ya. Di sini saya mau menunjukkan bahwa ini ketertutupan dengan operasi penjumlahan ini tidak dipenuhi. Saya pilih U 2,1, V-nya 3,1. Ini semua ada di W ya. Semua ada di W.
Karena yang penting syarat di belakangnya harus satu ya. Komponen atau unsur keduanya harus satu. Cuma kalau kita jumlahkan, sekarang unsur di belakangnya jadi 2. Berarti dia sudah bukan anggota W. Berarti dia sudah tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Maka dari itu W di sini kita sebut dia bukan ruang bagian untuk R2.